Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah cuaca cerah ya. Suasana di luar agak mendung tapi di dalam cerah Pak. Begitu ya. Yang terhormat Bapak Danang Binuko dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jayadi Hanan PhD dari Direktur Pierre Paramadina Institute for Education Reform ya, reformasi pendidikan Pak ya. Kemudian Bapak Ari Dharma Staus barusan memberikan sambutan dari pimpinan KAS ya, Konrad Adenauer Stiftung ya, dari Jerman Pak ya, yang sudah 50 tahun bekerja sama. Luar biasa nih kalau di kita ini bahasanya mungkin KAS ini mirip-mirip LSM Pak ya. Mudah-mudahan nanti LSM kita bisa studi banding ke KAS supaya bisa mencarikan dana juga untuk pelatihan guru gitu Pak ya. Kemudian Ketua Penyelenggara dan segenap panitia, para peserta yang kami banggakan, terima kasih telah hadir tepat waktu. Kita mendapat predikat terbaik dari kehadiran, alhamdulillah. Tapi Pak di sini mall dekat Pak. Mudah-mudahan nanti tidak banyak ngilang. Bapak Ibu mohon untuk standby, ganti-ganti tempat duduk atau ganti posisi boleh kalau jenuh. Mudah-mudahan nanti kegiatannya menyenangkan dan bermanfaat. Baik, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat, karunia, kesempatan, nikmat sehat Bapak Ibu. Nikmat sehat ini yang paling penting. Kita banyak duit tapi tidak sehat, tidak bisa makan enak Pak ya. Tidak bisa saling bersilaturahim, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya, terhindar dari segala mara bahaya, khususnya COVID-19 yang masih ada Omicron Mbak ya, masuk lagi ya, Omicron ya, mudah-mudahan tidak dari sini. Kemudian kami juga berharap pelatihan ini dapat terus diselenggarakan di tahun-tahun berikutnya Pak. Sebelumnya terima kasih dulu karena Sumatera Selatan telah dipilih dan khususnya jenjang SMA sederajat Pak. Karena memang keterbatasan anggaran dari KAS dan list dari Kemendagri pun hanya terbatas. Tidak semua provinsi mendapatkan daftar untuk pelatihan ini. Kalau tidak salah hanya 19 tadi Pak ya yang di-list oleh Kemendagri, dan dari 19 itu dipilih 4 Pak ya di tahun ini. Di tahun ini 4, tadi cerita ada di Bogor, kemudian di Pekanbaru, kemudian di NTT, di Kupang Pak ya, dan di sini tutup tahun ya. NTB juga ya. Oh 5 sama NTB ya. Sama NTB 5, dan terakhir penutup di sini. Alhamdulillah 5 dari 19 dari 34. Dan dari Sumsel pun kita dipilih karena ada provinsi dan ada kabupaten kota. Alhamdulillah kesempatan ini diberikan kepada SMA sederajat. Mungkin nanti pun kalau harus bergantian SD SMP pun ya silahkan, dalam artian pemerataan. Sesuai dengan prinsip Bapak Gubernur kami Pak, punya visi yang namanya Sumsel Maju untuk Semua. Nah yang namanya Sumsel Maju untuk Semua itu tentu kita ingin seperti Pak Presiden, Pak Jokowi, membangun itu dari pinggiran. Tidak hanya kita fokus di kota terus. Namun yang namanya peningkatan mutu, peningkatan kualitas ini juga harus merata ya. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur sering menyampaikan seperti ini, kalau wanita itu cantik atau lelaki itu tampan, jangan hanya mukanya, tapi di dalam baju-bajunya banyak, mohon maaf, koreng segala macam. Tidak, kita ingin dari muka sampai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya cantik, semuanya tampan. Bagaimana caranya? Maka dengan cara pemerataan mutu, baik dari segi infrastruktur. Alhamdulillah beliau sudah fokus untuk membenahi infrastruktur, memperbaikan jalan, kemudian mutu. Ada insentif guru, ada biaya daring dan segala macam yang seiring dengan kesejahteraan juga pencapaian mutu, karena di situ ada laporan untuk kinerja mutunya. Dan kita harapkan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini juga. Kami tadi izin beberapa hari sebelumnya Pak, kami izin supaya jangan hanya di Palembang tapi juga di kabupaten kota sekitar. Dan alhamdulillah diizinkan. Tadi ada kekhawatiran bahwa nanti dengan biaya transportasi yang tidak memadai, penginapan sebelum
hari H tidak ditanggung, nanti akan terjadi banyak keterlambatan atau kekecewaan dari peserta. Tapi kami ingatkan Bapak Ibu ini sangat senang Pak diberi pelatihan, karena ya tadi harapannya satu, sambil refreshing mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya dari segi kompetensi mereka juga akan mendapatkan sertifikat untuk angka kredit dan lain sebagainya. Namun intinya yaitu pengalaman Pak. Pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga. Mudah-mudahan apa yang didapatkan di sini nantinya akan mengelaborasi, akan mengkombinasi teori-teori yang ada di buku. Jadi dengan adanya saling share, saling berbagi, saling berdiskusi, tentunya kita tidak boleh mencerna, menafsirkan peraturan perundang-undangan hanya secara textbook, tapi secara substansi. Demokrasi yang diharapkan akan menjadi pilar yang dipilih tadi oleh rakyat, jangan menjadi demokrasi. Taunya demokrasi itu orang demo Pak, dan demo itu biasanya kesannya anarkis dan kita tulisnya jadi crazy. Mudah-mudahan kalaupun demo yang elegan, demo dengan cara berdiskusi, bukan debat kusir, dan kita fokus pada hasil konkret. Nah, ini yang Pak Gubernur juga sangat-sangat sering sampaikan. Beliau sangat ingin hasil itu adalah konkret, tidak sebatas output. Oke, pelatihan kita di sini adalah outputnya apa? Kita menambah wawasan, kita menambah ilmu, kita menambah teman, menambah jaringan, grup. Setelah itu apa? Apakah sudah? Jangan stop di situ. Ada namanya outcome. Outcome itu kemanfaatannya seperti apa? Kemudian impact-nya seperti apa? Impact yang positif. Apakah ini diterapkan ke peserta didik? Apakah diimbaskan ke guru-guru PKN, IPS, sejarah atau agama di satu komunitas SIM PKB-nya, atau hanya untuk kita telan sendiri, pecah di perut? Jangan. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, apabila kita sampaikan, maka akan menjadi amal jariah Pak ya, ilmu yang bermanfaat. Semakin kita sampaikan, jangan takut tersaingi. Nanti Pak, kesannya, wah kalau saya ajari atau saya sampaikan ke yang lain, nanti dia lebih pintar dari saya. Terus kalau ada pemilihan kepala sekolah, nanti saya tidak dipilih lagi. Yang dipilih justru yang saya ajari. Gimana tuh? Nah, tolong jangan berpikir seperti itu. Paradigma kita silahkan berpikir secara dewasa, secara luas. Saya yakin Bapak Ibu di sini, meskipun usia di bawah 40 Pak, karena dibatasi, namun inilah agen perubahan. Agen of change yang sangat diharapkan Pak Gubernur dan Pak Kepala Dinas, serta kita semua, membawa perubahan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Itu juga kunci Pak Gubernur. Di Hari Guru beliau berpesan, prestasi boleh nasional, prestasi boleh internasional, tapi jangan lupa di mana tanah dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kearifan lokal yang ada di daerahnya dipertahankan. Apakah dengan budaya pakaian adat sekali, dengan tutur, bahasa-bahasa daerah tetap jangan dihilangkan, atau kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di daerah masing-masing yang menjadi ciri khas. Itu pasti ada dan itu bisa menjadi bagian dari demokrasi juga. Jadi tidak harus serta-merta kita melihat dari buku, tapi kita bisa mengadopsi dan mengkombinasikan dengan yang sudah berjalan dari para leluhur dan nenek moyang kita. Nah, Bapak Ibu segenap peserta, Bapak Ibu yang di Zoom yang kami hormati, sekali lagi kami sangat berharap ada tindak lanjut yang konkret dari kegiatan ini. Apakah nanti ada pertemuan-pertemuan via Zoom Pak, atau ada evaluasi-evaluasi, dan kami tetap dilibatkan karena yang hadir di sini dari 7 kabupaten kota Pak. Ada yang dari Palembang, dari Banyuasin, dari Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara Pak, 10 jam dari sini. Surulangun. Mana Musi Rawas Utara? Surulangun. Berangkat kapan Bu? Kemarin. Nginep di mana Bu? Saudara. Tempat saudara. Siap, nggak masalah ya. Kemudian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, jadi kami berharap apakah nanti dari sekolah-sekolah akan mengadakan pertemuan dengan sekolah sekitar, pengimbasan lagi, atau melalui Zoom dengan beberapa sekolah sekitar. Nah, itu nanti kami coba tindak lanjuti Pak, sehingga ilmu yang kita dapat dalam 3 hari ini jangan
hanya mati di kita, jangan hanya selesai di kita, tapi harus terus kita imbaskan, terus kita sebarluaskan selama itu baik dan positif. Tentunya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik, lebih dewasa. Yang jadi repot tuh masyarakat, Pak. Kita nih mungkin dari guru-guru nih dan dari lingkup sekolah sudah bisa mendekati tataran ideal, tapi ketika keluar, nah bagaimana masyarakat ini supaya sedikit demi sedikit niat kita tetap. Jadi kalau tidak ada yang merubah, maka kita yang dirubah. Jadi kita kalau memang sudah mau merubah, ya sudah, konsisten saja. Ada 3K prinsipnya. Yang pertama, kita berkomitmen dulu. Komitmen nih, apa yang kita dapat hari ini akan kita teruskan sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan budaya, sesuai dengan norma-norma yang ada, semua kombinasikan. Komitmen sudah oke. Kemudian kita harus konsisten dan kita harus continue. Kita tidak sanggup mengubah masyarakat, tentu kita mungkin sanggup mengubah peserta didik yang ada di ruang kelas kita. Minimal kita mengubah diri kita sendiri dulu deh. Nah itu. Karena kalau kita hanya berdiam diri, pasif, cuek, acuh tak acuh, ya kita yang akan dirubah. Dirubah oleh siapa? Dirubah oleh orang-orang yang berkepentingan yang tidak baik untuk negeri kita tercinta ini. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita antisipasi sejak dini. Tidak banyak Pak yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di sini mendapatkan nilai ibadah, karena kita tujuan ke sini untuk belajar. Belajar adalah bagian dari ibadah. Pak Kadis pesannya 4K. 4K itu singkatan. Ini tadi dari Pak Gubernur, sekarang saya menyampaikan pesan Pak Kadis. K yang pertama, RK 4. R yang pertama rukun. K yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus berkomunikasi. Bisa berkomunikasi, jadi jangan kita hanya pintar untuk diri sendiri, tapi pintar itu kita komunikasikan. Antara IQ, kemudian ada EQ, emotion question, kemudian adalah SQ, spiritual question. Nah, saya baca-baca di literasi online, Pak Jayadi, mohon maaf kalau salah. IQ itu hanya persennya 20% untuk sukses ternyata. Ternyata EQ dan SQ itu pengaruhnya sampai 80%. Nah, di situ ada bagiannya dari komunikasi. Itu K yang pertama. Kemudian setelah kita berkomunikasi, ketika terjadi masalah, ketika terjadi hal-hal yang menurut kita kok nggak pas, itu komunikasi. Kebuntuan komunikasi akan menyebabkan misunderstanding, akan menyebabkan kesalahpahaman, dan menyebabkan prasangka yang tidak baik. K yang kedua, kita konsultasi. Ya, konsultasi sesuai dengan jalurnya dan kita koordinasikan. Kalau misalnya guru ya sebatas guru, jangan sampai overlapping. Guru tapi seolah-olah mengambil posisi sebagai kepala sekolah. Jangan. Guru ya gurulah dan kepala sekolah ya kepala sekolah. Terus ada lagi koordinasi sudah, konsultasi sudah, komunikasi sudah, terakhir adalah kolaborasi. Nah, dengan adanya kekuatan-kekuatan kecil, di sini ada 30 orang dari 7 kabupaten kota. Semakin dikolaborasikan akan menjadi bola kecil yang di puncak gunung es salju, ketika digelinding ke bawah akan menjadi suatu kekuatan yang besar. Itu yang diharapkan dari RK 4 dari Pak Kadis. Kemudian ada lagi, Pak Kadis juga berpesan masalah 4G. Kita ini sudah jaringan sudah 5G malah ya. Namun Pak Kadis sejak 2019 beliau baru menjawab, sering menyampaikan tentang 4G ini. Apa G yang pertama? Yaitu setiap guru tuh harus punya gagasan. Gagasan itu adalah ide, pemikiran, hal-hal baik. Nah, kemudian kami mengimplementasikan secara teknisnya Pak di level Kabid Kasih dan staf. Kami membuat satu terobosan aplikasi bahwa ketika guru-guru tidak mempunyai gagasan, tidak mempunyai prestasi level minimal provinsi di sekolahnya, kami masukkan zona merah Pak. Jadi di aplikasi sederhana itu guru-guru sudah mulai secara bertahap kami data. Ini yang masuk zona merah. Guru-guru betul-betul tidak ada ide untuk merubah nasib Sumsel ini. Minimal merubah nasib sekolahnya. Merubah nasib negeri kita. Idenya apa sih? Sekedar ide loh. Berpikir itu gratis. Bapak Ibu mau keluar dari zona merah? Mari. Otaknya ini dipakai, jangan hanya didiamkan. Semakin didiamkan, semakin buntu. Ya. Yang kedua, gerakan. Dari gagasan tadi menjadi gerakan. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah ada gerakan, artinya sudah terbebas dari
zona merah tadi. Ketika Bapak Ibu punya ide, maka terbebas dari zona merah masuk ke zona kuning. Ini punya ide tapi tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan biaya, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana dan lain-lain. Kita maklumi apalagi untuk daerah-daerah tertentu. Tapi ketika sudah punya ide yang bisa dilaksanakan, maka Bapak Ibu masuk zona hijau. Itu adalah gerakan. Nah, dalam rangka mewujudkan ide yang baik ini tentu dibutuhkan G yang ketiga, yaitu gaul. Gaul artinya Bapak Ibu bersilaturahim, berkomunikasi, berkonsultasi, koordinasi dan berkolaborasi. Nah, di situ dengan semua level tapi sesuai dengan batas kewenangannya. Dan G yang terakhir yaitu gila. Pak Kadis mengharapkan ada program yang gila, tapi gilanya tuh maksudnya adalah gila yang spektakuler, jangan yang mohon maaf ecek-ecek, tapi terukur. Kita sedikit di atas batas kemampuan, tapi kita yakin bisa meraihnya. Kalaupun tidak tercapai, minimal mendekati. Nah, itu adalah program gila, tapi tetap yang realistis, bukan yang program mimpi. Realistis tapi fantastis. Nah, mungkin tidak banyak Pak, itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semua peserta konsisten. Nanti juga kita akan saling diskusi. Mungkin saya juga sampel ke beberapa, saya ajak ngobrol. Intinya apa yang kita dapat mudah-mudahan membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan mengoreksi mungkin ada pemahaman atau pengetahuan yang kira-kira selama ini kita pahami ternyata masih keliru. Dan karena diminta membuka Pak, mohon izin, atas izin Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, maka kegiatan pelatihan guru untuk pendidikan demokrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Demikian, mohon izin menutup dengan pantun. Ini ada sedikit saya cari di Google barusan Pak. Ini tak mau miskin dan tak ingin kaya. Wah, keren ini, orang yang nggak mau miskin tapi nggak mau kaya nih. Kemudian hidup sederhana jadi kebiasaan. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan kehidupan sederhana. Pak Tito juga sebagai Mendagri dulu pada saat jadi Kapolri, beliau juga meminta jajarannya hidup sederhana. Kita sebagai guru juga mudah-mudahan kami di depan juga berusaha mewujudkan hidup sederhana. Tak mau miskin, tak ingin kaya. Hidup sederhana jadi kebiasaan. Hanya demikian penyampaian saya. Semoga dapat menambah wawasan. Demikian kami akhiri, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.